Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita pertemuan ke 4 ya. Pertemuan keempat. Kita berlanjut ke materi selanjutnya setelah kita belajar mengenai kuat arus listrik. Sekarang kita masuk ke materi hukum Ohm dan hambatan listrik. Oke. Oke. Pada tahun 1826 ada ilmuwan itu bernama George Simon Ohm. Berkebangsaannya saya lupa melihat riwayatnya. Beliau ini menemukan hukum. Kita lihat ya. Kalau ilmuwan itu dia mencari berdasarkan dari kapasitasnya sendiri. Jadi kalau dia hebat atau berada dalam kondisi yang materinya di kelistrikan, maka dia akan konsentrasi di kelistrikan. Oke. Pada suhu tetap, kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar listrik, ini ya, penghantar listrik I itu sebanding dengan tegangan V. Kita lihat rumusnya itu R sama dengan V dibagi I, atau V sama dengan I dikali R. Secara matematisnya kita buka. Untuk R itu adalah hambatan listrik. Hambatan listrik itu jadi komponen listrik yang bisa menghambat listrik. Tapi ketika dia menghambat, bukan menghambat secara mematikan arus listriknya. Menghambat untuk mengeluarkan arus yang besar atau arus yang kecil. Oke, biasanya hambatan listrik ini berupa resistor. Yang satuannya itu adalah ohm. Nah, ini ada tapal kuda ya. SMP udah dipelajari. V adalah beda potensial atau tegangan listrik. Biasanya ada di rumah-rumah. Di kWh meter itu di rumah tuh ya. Itu dari PLN. Nah, itu disebut sama tegangan listrik. Kalau beda potensial listrik itu dia arus yang mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Nah, itu disebut sama beda potensial. Satuannya adalah volt. Simbolnya V. Sedangkan kuat arus listrik ini ampere ya. I. Untuk ampere ini nama orang. Nah, itu simbolnya adalah A. Oke, kita lanjut. Ini ada sedikit informasi bila tegangan listrik yang diberikan pada suatu alat listrik, contohnya lampu aja ya. Lampu
Ini harus sesuai dengan tegangan pada alat. Jika lampunya 220 volt, diberikan tegangan 110 volt. Nah, filamen lampu, kalau filamen lampu itu jadi di rumah, di sekitaran rumah tetangga atau siapapun, atau rumah kita tuh ada lampu yang kuning. Lampu kuning tapi ada kawat di dalamnya. Nah, itu disebut sama lampu pijar. Nah, berfilamen. Nah, filamennya itu ya berupa si kawat filamen itu ya. Nah, filamen lampu akan dialiri oleh arus listrik yang lebih kecil dari yang seharusnya, sehingga lampu 220 volt tersebut menyala redup. Karena kenapa? Karena tadi diberikan tegangannya itu 110 volt, seharusnya 220 volt. Tapi kalau misalnya dikasihnya melebihi dari 220 volt, nah itu bisa konslet. Terang sih terang, tapi dia kalau terlalu tinggi bisa konslet. Oke, nah ini ada gambar. Kita lihat. Ini ada lampu. Lampu termasuk hambatan ya. Ini ada arus. Ini ada baterai. Baterainya itu kita ambil 1,5 volt. Nah, di sini di dekat lampu itu ada hambatan. Hambatannya berupa resistor. Oke. Nah, baterai yang ini satu. Terus di bawah, di tengah-tengah tuh dua baterai. Nah, ini yang kita sebut dengan tegangan listriknya ya. Beda potensialnya tuh. Ingat kalau yang batu baterai itu arus listrik itu mengalir dari kutub positif masuk ke lampu, ke resistor, menuju ke negatif. Oke, nah ini ada 3 baterai. Jadi kalau 2 baterai 3 volt, kalau 3 baterai berarti 4,5 volt. Kalikan aja. Lanjut. Nah, ini ada contoh soal. Contoh soal, bila diukur hambatan listrik antara titik A dan titik B dalam rangkaian di bawah ini, maka akan diperoleh oke. Kita lihat titik A-nya itu ada di atas ya. Titik A-nya ada di atas. Nah, ini dia. Ini A, ini B. Alah. Oke. Nah, itu ada 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Di atasnya 2 ohm semua. Di tengah-tengahnya tuh ada 6 ohm dan 4 ohm. Jadi bawahnya ada 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Oke. Kita mau tahu arus listrik yang mengalir dari titik A ini menuju ke titik B. Nah, ini kita lihat pakai hukum Kirchhoff ya. Waktu SMP ada arus masuk sama dengan arus yang keluar. Hukum Kirchhoff yang pertama. Lihat, dari titik A masuk ke sini. Ya, nanti keluarnya itu ke 6 ohm dan ke 2 ohm. Oke. Arus terus saja sampai ke 2 ohm lagi. Nah, di titik percabangan ini kita lihat ini ada titik percabangan ya di sini ya. Nah, yang ini keluar ke 4 ohm, ini keluar ke 2 ohm. Begitu juga semuanya.
Di titik percabangan itu berlaku hukum Kirchhoff. Arus masuk sama dengan arus keluar. Jadi kalau sudah masuk ke titik percabangan, maka dia harus keluar. Kemana? Nah, kita lihat yang di sini yang di bawah, 2 ohm dan 2 ohm. Ini terus, nah ini ada titik percabangan lagi. Oke, masuk, keluar. Ini 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Oke. Nah, dari yang gambar ini, dari rangkaian skema ini, skema rangkaian, kita disuruh nyari arus listriknya ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Ini ada jawaban. Nah, pada gambar tadi, itu kita potong. Ada namanya hambatan seri, ada namanya hambatan paralel. Kalau hambatan seri, itu dia tidak bercabang. Terus saja mengalir. Oke, terus mengalir. Ya, pada gambar tadi, kita lihat. Kita ambilnya itu di 2 ohm, 2 ohm. Nah, yang 2 ohm ini tidak kita pakai. Nah, ini 2 ini tidak kita pakai. Kita masuk langsung ke hambatan yang 4 ohm. Jadi 2, 2 ohm, 4 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Nah, ini yang kita sebut dengan hambatan seri. Pecah ya. Tuh. 2 ohm, 2 ohm, 4 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Nah, ini kita sebut dengan hambatan seri. Kalau hambatan seri itu semua dijumlahkan ya. 2 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 2 tambah 2. Oke, 2 ditambah 2 tambah 4 tambah 2 tambah 2. Nah, jumlah total untuk rangkaian seri atau kita sebut dengan rangkaian pengganti ya. Hambatan pengganti. RS. Hambatan seri, hambatan pengganti seri. Total keseluruhannya setelah kita jumlahkan 2, 2, 4, 2, 2, itu hasilnya adalah 12 ohm. Ini untuk rangkaian seri. Oke. Dah. Nah, sekarang kita pada hambatan paralel. Setelah seri tadi, ternyata di sini ada titik percabangan loh. Ini titik percabangan. Oke. Yang 12 ohm ini 12 ohm ya, hasil dari yang 12 ohm ini. Nah, dia berseberangan, kita sebut berseberangan karena memang melalui titik percabangan tadi ya. Titik percabangan, tuh. Jadi 6 sama 12. Lihat dari gambar sini, ini 6 sama 4. Nah, yang 4 ini sudah berubah menjadi 12 ini. Oke. Karena udah dihubungkan secara seri. Sudah berubah menjadi 12. Oke, sudah. Nah, sekarang 6 sama 12 ini ya. Nah, kita yang paralel ini kita serikan dulu. 6 sama 12 ini kan paralel. Yang paralel ini kita serikan dulu nih. Nah, ini. Rumus dari paralel itu 1/Rp sama dengan 1 per R berapa ditambah 1 per R berapa. Nah, yang di sini yang kita tahu tuh untuk hambatan paralel sendiri itu 6 dan 12. Berarti 1/6 ditambah 1/12. Oke. K sama dengan penyebutnya kita samakan. Ya, ini penyebutnya kita samakan 2 ditambah 1 per 12. Nah, ini kenapa jadi RP? Kita kali silang, 1/Rp itu sama dengan 3/12. Nah, untuk mencari RP-nya, kita rubah yang di bawah ke atas di bawah. Kita kali silang sebenarnya ya. Jadi, untuk menghilangkan angka 1 ini loh. Ya. Setelah itu, 12 dibagi 3 sama dengan 4 ohm. Jadi, untuk pada hambatan paralel ini hambatan paralel ya. Nah, ini kita rubah menjadi seri. Oke, yang hambatan ini kita rubah jadi seri. Dengan memasukkan rumusnya, maka dihasilkan 4 ohm. Next. Nah, setelah itu kita dapat di akhir
kita sebut dengan hambatan total atau hambatan pengganti. Hambatan total lah kita sebut. Semua dari rangkaian tadi kita totalkan. Nah, ini tadi kan dia berhasil nilainya itu 4 ohm ya. Nah, ini 4 ohm nih. Oke. Nah, ini sudah berubah 4 ohm. Nah, rangkaiannya tinggal segini. Tuh. Ya, rangkaian tinggal segini. Nah, berarti kalau misalkan dari rangkaian ini bisa kita ketahui ini rangkaiannya berupa seri. Oke, ini rangkaiannya berupa seri nih. Tuh, jadi hambatan totalnya itu sudah berupa seri. K 2 ohm ditambah 4 ohm ditambah 2 ohm. Nah, ini sama aja ya. 2 ditambah 2 ditambah 4. Tidak masalah, seri itu bisa ditambah. Bisa dibulak-balik. Maka hasilnya adalah 8 ohm. Gimana loh? Oke? Kalau ada yang bertanya, monggo. Ini ada soal latihan. Monggo dicoba-coba. Oke, sambal tambah sambal cabe ditambah gula Jawa alah. Ya, bikin rujak. Monggo soal latihannya bukan bikin rujak ya. Nah, ini bikin dicoba. Oke. Cukup sekian. Untuk tanya jawab di WA. Nanti Patri coba untuk di YouTube ya. Tapi dengan syaratnya itu di subscribe. Oke. See you.